Halo semua. Pada tahun 2017, seseorang yang bernama Dan Gibson menerbitkan sebuah buku yang cukup menggemparkan. Buku itu berjudul Early Islamic Qiblas. Buku itu memberikan argumen bahwa Ka'bah yang ada batu hitam di Masjidil Haram Mekah, Arab Saudi sekarang ini bukanlah kiblat asli yang ada pada zaman Muhammad. Menurut Dan Gibson, kiblat asli yang ada pada zaman Muhammad adalah Petra yang terletak di Yordania sekarang ini. Hal ini sangat menarik dan menurut saya perlu dibahas, karena hal ini akan berdampak pada dua ibadah umat muslim. Yang pertama adalah ibadah sholat, yang kedua adalah ibadah haji. Seperti yang kita tahu, umat muslim sangat ketat dalam aturan ibadah. Sedikit salah bisa menyebabkan ibadah umat muslim batal. Bisa kita bayangkan jika ternyata pendapat Dan Gibson benar, kiblat yang asli adalah Petra Yordania dan kiblat umat muslim yang sekarang adalah kiblat yang palsu, maka selama ini umat muslim menyembah ke arah yang salah dan pergi berziarah ke tempat yang salah. Kira-kira apakah ibadah umat muslim, sujud menyembah ke arah yang salah dan pergi berkunjung ke tempat yang salah akan diterima di sisi Allah? Itu saya serahkan ke pendapat masing-masing. Tetapi yang pasti, jika ternyata kiblat yang asli adalah Petra Yordania, berarti selama ini umat muslim sudah ditipu oleh para ulama. Nah, pada video ini, saya akan memberitahukan argumen Dan Gibson kenapa dia berkata bahwa kiblat umat Islam yang asli adalah Petra Yordania. Saya percaya umat muslim dan para ulama yang ada sekarang ini pada dasarnya tidak mau menipu dan tidak mau ditipu. Jadi, saya berharap teman-teman yang muslim bersedia mendengarkan argumen Dan Gibson dengan hati yang tenang dan pikiran yang terbuka, supaya teman-teman bisa menilai dengan objektif apakah argumentasi Dan Gibson masuk akal atau tidak. Karena jika ternyata kiblat yang sekarang adalah kiblat yang palsu dan teman-teman tidak mau tahu, pada akhirnya teman-teman sendiri yang rugi karena ibadahnya tidak diterima di sisi Tuhan. Oke, kita mulai aja ya. Nah, pertama kita bahas kenapa Dan Gibson mengambil kesimpulan bahwa Mekah yang ada di Arab Saudi bukanlah Mekah yang ada pada zaman Muhammad. Yang pertama adalah karena Mekah yang ada di Arab Saudi sekarang ini tidak cocok dengan Mekah yang disebut di dalam Al-Quran dan Hadis. Al-Quran surah 68 ayat 17-18 berkata, "Sungguh kami telah menguji mereka dalam kurung orang musyrik Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Ketika mereka bersumpah, pasti akan memetik dalam kurung hasilnya pada pagi hari, tetapi mereka tidak menyisihkan dalam kurung dengan mengucapkan insya Allah. Tetapi kenyataannya, Mekah yang ada di Arab Saudi sekarang ini adalah tanah gersang, bukan daerah yang ada kebun dan tidak pernah ada bukti arkeologi bahwa pernah ada perkebunan di situ." Kemudian Al-Quran surah 3 ayat 96 berkata, "Sesungguhnya rumah dalam kurung ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah dalam kurung Baitullah yang ada di Bakkah, dalam kurung Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam." Tetapi kenyataannya Mekah yang ada di Arab Saudi tidak pernah muncul di dalam peta dari negara manapun sebelum tahun 800 Masehi. Artinya, peradaban Yahudi, peradaban Mesir, peradaban Persia, peradaban Yunani, peradaban Romawi, peradaban China, peradaban India, dan lain-lainnya yang ada sebelum tahun 800 tidak mengenal sebuah tempat yang bernama Mekah di Arab Saudi. Dengan kata lain, Mekah yang ada di Arab Saudi bukan petunjuk bagi seluruh alam. Selain itu, tradisi Islam mengatakan bahwa Muhammad adalah pedagang. Dia berasal dari keluarga pedagang dan istri pertamanya Khadijah adalah pedagang.
Tetapi, bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa Mekah yang ada di Arab Saudi tidak pernah menjadi tempat perdagangan kuno dan tidak ada dalam rute perdagangan dunia. Para sejarawan bahkan menyatakan bahwa tidak ada bukti arkeologi berupa prasasti atau bangunan yang menunjukkan bahwa pernah ada peradaban kuno di Mekah. Semua tempat yang diklaim sebagai tempat ini atau tempat itu di Mekah, Arab Saudi adalah bangunan-bangunan yang baru dibangun. Jadi, Mekah yang ada di Arab Saudi adalah tempat gersang yang terpencil, tidak punya perkebunan, bukan tempat berdagang, dan tidak mempunyai peninggalan bersejarah peradaban masa lalu. Tidak cocok dengan kisah-kisah tentang Muhammad yang ada di dalam hadis dan Al-Quran. Sampai di sini paham ya? Nah, kenapa Dan Gibson mengambil kesimpulan bahwa Petra di Yordania adalah Mekah atau kiblat Muhammad yang asli? Pertama, Dan Gibson mempunyai alat yang disebut Kiblatul di dalam websitenya yang mengambil dan mengolah data dari Google Map tentang arah kiblat 100 masjid kuno yang dibangun pada masa lalu sejak zaman Muhammad. Alat tersebut menunjukkan bahwa semua masjid yang dibangun sebelum tahun 700 tidak ada yang menghadap Mekah di Arab Saudi dan hampir semuanya menghadap Petra. Bahkan, Ka'bah yang ada di Mekah, Arab Saudi juga menghadap Petra. Menurut tradisi, Muhammad meninggal pada tahun 632. Jadi, pada saat Muhammad masih hidup dan beberapa puluh tahun setelah dia meninggal, hampir semua masjid menghadap Petra yang ada di Yordania. Teman-teman bisa melihat Kiblatul sendiri di websitenya Dan Gibson, nabataya.net. Teman-teman bisa zoom untuk melihat lebih jelas apakah benar masjid-masjid kuno itu arah kiblatnya menghadap Petra. Alasan berikutnya adalah Petra jauh lebih cocok dengan Al-Quran dan hadis daripada Mekah, Arab Saudi. Bukti-bukti arkeologi tentang peradaban kuno di Petra sangat berlimpah. Petra ada di dalam rute perdagangan dunia sejak zaman dahulu dan penghasil buah-buahan. Petra juga adalah tempat berkumpulnya penyembah berhala seperti Al-Lata, Al-Uzza, dan Manat yang disebut di dalam Al-Quran. Semua kelompok masyarakat yang disebut di dalam tradisi Islam ada di Petra. Nah, Yahudi, Kristen, dan Islam menceritakan tentang Hagar dan Ismail yang diusir oleh Abraham. Menurut Kejadian 21 ayat 14-21, Hagar mengembara di padang gurun Beersheba. Di situ, dia menemukan sebuah sumur lalu memberi Ismail minum. Setelah itu, mereka menetap di padang gurun Paran. Menurut tradisi Islam, Hagar dan Ismail ke Mekah dan menemukan air Zam-Zam. Jadi, cerita tentang Hagar dan Ismail kurang lebih sama. Pertanyaannya, benarkah Mekah dan Zam-Zam itu adalah Mekah dan Zam-Zam yang ada di Arab Saudi? Menariknya, menurut Alkitab, pada zaman Perjanjian Lama, daerah Yordania disebut Tanah Seir, dan di dalamnya termasuk padang gurun Paran. Menurut Ulangan 2 ayat 20-21, Tanah Seir itu dulunya adalah tempat tinggal orang Zamzumin yang kemudian punah. Jadi, ada kemungkinan asal-muasal penyebutan air Zam-Zam adalah karena sumur itu adalah peninggalan orang-orang Zamzumin di Petra, Yordania yang disebut di dalam Alkitab. Jauh lebih masuk akal jika Abraham yang tinggal di daerah Kanaan atau Israel atau Palestina sekarang ini mengusir Hagar dan Ismail ke daerah Seir atau Yordania sekarang ini, daripada mengusir mereka jauh ke Arab Saudi yang berjarak lebih dari 1.000 kilometer. Jarak dari Israel ke Yordania kira-kira seperti jarak dari Jakarta ke Bandung, sedangkan jarak dari Israel ke Arab Saudi kira-kira seperti jarak dari Jakarta ke Bali. Kalau teman-teman periksa di Google Maps, jalan kaki dari Jakarta ke Bali non-stop akan memakan waktu 9 hari 10 jam. Sedangkan jalan kaki dari Jakarta ke Bandung non-stop akan memakan waktu 1 hari 8 jam. Lebih masuk akal jika Abraham meninggalkan Hagar dan Ismail ke tempat yang berjarak 1 hari daripada yang berjarak 9 hari. Dan kenyataannya, keturunan Ismail, tempat tinggalnya memang di Tanah Seir atau Yordania sekarang ini, bukan di Arab Saudi.
Nah, salah satu keberatan yang paling menarik terhadap argumen Dan Gibson adalah Al-Quran dan hadis tidak pernah menyebut nama Petra. Dan Gibson menjawab keberatan itu dengan menjelaskan bahwa Petra adalah nama yang populer disebut oleh dunia sekarang ini. Tetapi bukan berarti Petra adalah satu-satunya nama untuk daerah itu yang disebut oleh semua orang dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Contohnya, sudah kita bahas tadi bahwa daerah yang disebut Yordania sekarang ini dulunya disebut Seir oleh orang Yahudi. Kata Mekah sendiri hanya satu kali disebut secara literal di dalam Al-Quran, yaitu di dalam Al-Quran surah 48 ayat 24. Sisanya ada di dalam tanda kurung, yang artinya adalah penambahan dari penafsir atau penerjemah. Pada abad ketiga, Kaisar Elagabalus menyatakan bahwa Petra menjadi koloni Romawi. Sejak saat itu, Petra disebut metropolis. Metropolis bahasa Arabnya disebut Umul Qura. Bisa dikatakan di dalam bahasa Indonesia artinya adalah ibu kota. Umul Qura satu kali disebut di dalam Al-Quran surah 6 ayat 92 dan ditafsirkan sebagai Mekah. Selain itu, Dan Gibson menemukan bukti berupa sebuah catatan dari sejarawan Armenia pada abad ke-9 yang bernama Thomas Artsuni. Thomas Artsuni menyatakan bahwa Perea Arabia Paran adalah nama Yunani dari sebuah kota yang disebut Mekah di dalam bahasa Arab. Nah, itulah rangkuman argumentasi Dan Gibson tentang kenapa kiblat umat muslim di Mekah, Arab Saudi yang sekarang ini adalah kiblat palsu, sedangkan kiblat Muhammad yang asli adalah Petra, Yordania. Silakan teman-teman menilai sendiri apakah argumentasi Dan Gibson masuk akal. Menurut saya, sangat masuk akal. Tetapi, ketika saya mendengar argumentasi Dan Gibson ini, ada satu hal yang menjadi pertanyaan saya. Jika kiblat Muhammad yang asli adalah Petra, Yordania, kapan, kenapa, dan bagaimana ceritanya kiblat berubah menjadi Mekah di Arab Saudi? Nah, kalau teman-teman mau tahu kapan, kenapa, dan bagaimana ceritanya kiblat berubah dari Petra, Yordania menjadi Mekah, Arab Saudi, klik tombol subscribe sekarang juga. Karena kita akan bahas kapan, kenapa, dan bagaimana ceritanya kiblat berubah dari Petra, Yordania menjadi Mekah, Arab Saudi pada episode yang lain. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kamu. Fajar mereka, burung pun bernyanyi, bunga merebah, pohon pun menari. Alangkah indahnya hidup bersamamu, tangan lembutmu menuntun langkah hidupku. Tak dapat ku hidup tanpamu, biarkan ku dekat denganmu Tuhan, bertemu muka dengan muka, menikmatimu Tuhan, menikmatimu Tuhan.
kasihku, bagaimana ku dapat bertemu mentari. Kasih setiamu menyegarkan jiwaku, firman-Mu Tuhan terangi jalan hidupku. Tak dapat ku hidup tanpa-Mu, biarkan ku dekat dengan-Mu Tuhan, bertemu muka dengan muka, menikmati-Mu Tuhan, menikmati-Mu Tuhan. Hidup tanpa-Mu, biarkan ku dekat dengan-Mu Tuhan, bertemu muka dengan muka, menikmati-Mu Tuhan. Tak dapat ku hidup tanpa-Mu, biarkan ku dekat dengan-Mu Tuhan, bertemu muka dengan muka, menikmati-Mu Tuhan, menikmati-Mu Tuhan, menikmati-Mu